Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Sunada. Saya dari Pendidikan Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester analisis perancangan informasi swasta. Dan di sini saya akan menjalankan proses yang sudah saya kerjakan, yaitu proses mobile app menggunakan Figma. Dan di sini saya membuat produk UMKM keramik. Di sini bisa kita klik produk, akan tampil seperti keramik, stapel, dan kloset seperti produknya dengan menggunakan warna-warna. Kita akan bisa kembalikan lagi. Jika kita mau melihat produk yang terhalus, kita bisa klik dan tahan untuk geser ke samping kanan seperti ini. Jika kita mau melihat produk, kita harus daftar atau kita sudah punya akun. Dengan gimana caranya kita masuk ke sign up untuk daftar terlebih dahulu. Di sini kita bisa daftar akun terlebih dahulu. Kita sudah daftar atau sudah punya akun, kita bisa masuk. Kita bisa langsung tuliskan email, passwordnya juga. Jika belum punya akun, kita bisa klik di sini daftar sekarang. Di sini kita daftar, kita mau lagi daftar. Kalau belum punya akun, daftar. Kita belum masuk. Di sini tampilan utamanya yaitu selamat datang di rumah keramik. Masuk untuk menikmati pengumuman belanja keramik lebih menarik. Kita klik pesan sekarang. Di sini akunnya sudah terdaftar. Di sini ada promo, kita bisa melihat tahan dan kita geser gulir atau ke kanan dan kiri. Apa aja? Di sini ada contoh produknya, ada keramik, stapel, dan kloset. Produk keramik ada di sini juga di bawah, bisa scroll. Itu juga ada stapel. Kita bisa melihat untuk contohnya produknya apa saja, dan setelah itu ada kloset. Kita mau mengetahui spesifikasinya gimana, nah, kita caranya itu mengklik produknya, otomatis kita akan masuk ke spesifikasi produk beserta harga dan ukurannya. Ini juga lengkap spesifikasinya produk-produk keramik. Kita mau kembali melihat poster bagaimana, kita tinggal klik ini back, kita untuk wastafel. Kita akan masuk ke spesifikasi produk wastafel. Ini kita mau lihat proses juga. Di sini spesifikasi proses juga sudah lengkap, serta harga, ukuran, dan beratnya, warna. Kita kalau mau membeli, kita bisa beli sekarang atau tambahkan keranjang. Itu kita mau tambahkan keranjang terlebih dahulu. Dan di sini kita sudah mengetahui keranjang kita yang sudah masukkan ada 3. Kita beli semua, kita centang semua ini dengan harganya otomatis nanti 300.000 ini, karena harga satunya 100.000. Nah, di sini ada 5 cekot 3. Atau kita mau lihat favorit dulu. Di sini favoritnya juga ada 3, berbeda dengan yang dimasukkan keranjang. Kita bisa nanti menambahkan juga. Kita langsung saja masuk checkout, kita coba. Di sini juga termasuk sudah ada alamat yang akun yang kita daftarkan, produk yang kita beli ada 3. Nah, di sini ada opsi pengiriman, kita mau pakai yang mana. Nah, ini ada yang paling murah 14.000. Kita masukkan metode pembayaran, kita menggunakan apa, bisa Dana, Sibank, atau GoPay. Saya memilih Sibank. Dan untuk pinjam pembayarnya, ini sebetulnya pemisahan dari 3 ini jumlahnya 300, ditambah biaya pengiriman ini 18.000, dan biaya layanan itu dari metode pembayaran ini biasanya ada biaya layanan. Totalnya adalah 300
20.500 menggunakan Gpay. Kita buat bersama. Dan di sini sudah diproses. Terima kasih telah melakukan pembelian di rumah kami. Pesanan Anda akan segera diproses. Kita sudah bisa kembali ke rumah atau ke rumah. Sini kita akan masuk ke PPT-nya. Karena ini sudah berjalan, kita lanjut ke PPT-nya. Ini 2S Anisikan Informasi DSA, yaitu Project Mobile App Rumah Keramik. Dengan saya yang berkata Kenada, B11121000058. Penjelasan singkat tentang rumah keramik. Keramik adalah batakan anorganik non-logam yang terbuat dari senyawa logam atau non-logam yang telah dibentuk dan dikeraskan dengan pemanasan pada suhu tinggi. Umumnya keramik bersifat keras, tahan korosi, dan keras. Dan ini adalah perbaikan project awal dengan project baru. Yang ini project awal yang lama ya awal karena terlalu kurang menurut saya sehingga saya membuatkan website lagi yang seperti tadi di awal. Kemudian ini untuk informasi yang saya buat perbedaannya sangat jauh. Dan ini dalam manfaat mobile app bagi pengguna. Bagi pengguna, kemudian akses aplikasi, kemudian akses aplikasi dapat digunakan kapan saja dan di mana saja melalui smartphone. Kita bisa menggunakan HP atau entah apapun yang itu berhubungan dengan internet. Yang kedua, efisiensi waktu. Proses lebih mudah ketika melakukan pemesanan online, sehingga kita tidak bisa ribet-ribet kita ke toko bangunan atau toko offline-nya. Kita bisa melalui pemesanan online tadi. Notifikasi real-time, pengguna mendapatkan informasi saat ada promo dan update pengiriman. Ketika kita melakukan pembelian ataupun kita sudah menginstal aplikasinya, kita akan mendapatkan notifikasi secara otomatis. Entah itu bagi pengiriman, ada promo gitu. Dan bagi perusahaan meningkatkan jangkauan pasar produk lebih mudah dijangkau oleh banyak pengguna. Jadi kita membuatkan website ini supaya memudahkan pelanggan untuk mengenal outlet atau produk UMKM yang dibuatkan rumah keramik ini. Meningkatkan loyalitas pelanggan, fitur promo, cashback, membuat pelanggan itu lebih setia. Yang ketiga, dan media promosi yang efektif. Aplikasi menjadi sarana pemasaran langsung ke pengguna. Ini adalah tampilan produk lama, yaitu di tampilan produk lama produk ini, dan ini tampilan produk baru, yaitu saya bisa membuatkan akun masuk, akun daftar akun baru, dan ini akun brandanya atau nama utamanya. Dan ini adalah akun produknya, dari ada promonya tadi, dan ini memang sangat sederhana sekali dibandingkan yang baru. Pengguna mobile app ini satu, pemilik usaha bangunan atau keramik. Kedua, anak remaja hingga dewasa. Ketiga, orang yang sudah terbiasa melakukan pembuatan shop. Next. Dan ini adalah fitur-fitur yang terbaru yang sudah saya buat tadi, yang sudah saya jalankan aplikasinya. Dan menu produk bisa digelar ke bawah, ada promonya bisa digelar ke kiri dan kanan, ada menu keramik, wastafel, dan whatsapp-nya. Ini adalah masalah yang dialami pengguna Outlet. Ini adalah masalah yang dialami pengguna atau pemilik dan diselesaikan oleh mobile app ini. Untuk pengguna, proses manual yang memakan banyak waktu bagi pembeli, sekarang menggunakan aplikasi bisa menghemat waktu dan tenaga.
kedua bagi pengguna yaitu terbatas informasi ketika menggunakan aplikasi. Setelah menggunakan aplikasi, pengguna bisa melihat fitur informasi produk secara lengkap. Dan yang ketiga buat pengguna yaitu keterbatasan waktu kembali ketika jangkauan pembeli ke toko sangat jauh. Setelah menggunakan aplikasi, pengguna dapat melakukan akses kapan saja dan di mana saja dengan mudahnya tanpa kecuali. Kita tinggal hanya membuka aplikasinya, kita bisa melakukan pembelian di aplikasi tersebut. Dan untuk memilih kesulitan menjangkau pelanggan, maka dibuatkan aplikasi ini supaya dapat memudahkan pelanggan melakukan transaksi. Jadi untuk pemilik kemudian keterbatasan waktu mempercepat penjualan, aplikasi ini sangat membantu pemilik untuk melihat histori dan data penjualan kapanpun dan laporan menjadi lebih efektif. Ini adalah contoh perbedaan fitur spesifikasi lama dengan yang baru. Ini hanya menampilkan tanpanya banyak background, hanya satu persatu. Kalau yang baru ini kita bisa klik dan kita geser apapun yang sudah dimasukkan. Tentunya tadi ada produk keramik, kita bisa pilih seperti ini. Kita lihat tekanan terkecil, yaitu kita stabil juga, kita bisa geser dan tekan. Kalau yang lama itu hanya satu klik, hanya itu saja produknya hanya satu. Itu satu, pindah satunya lagi. Kalau ini enak kedua tinggal geser ke kanan sampai kiri. Next. Pengguna mobil APVM mengklaim rumah keramik. Satu, yaitu penggunanya bisa remaja. Kedua, bisa orang dewasa. Dan ketiga itu kontraktor atau tukang yang merekomendasikan pembelian keramik di online shop. Nah, dan perangkat yang mendukung menggunakan mobil APP yaitu smartphone, kedua Android maupun iOS atau ketiga bisa komputer dan laptop. Ini ada fitur favorit dan keranjang versi lama dan versi terbaru. Saya tidak merubah banyak, saya hanya merubah memasukkan sedikit saja. Ini untuk menu favorit hanya dua dan tanpa background. Yang kedua saya masukkan ada tiga dengan ada tambahan-tambahan backgroundnya juga. Dan di sistem keranjang ini kita hanya memasukkan saja tanpa ada menu seperti checkout gini. Jadi hanya kembali ke menu utama. Kalau saya yang baru ini saya tambahin checkout dan langsung kita bisa melakukan pembelian. Dan kebiasaan pengguna di sini adalah kebanyakan orang sekarang menggunakan smartphone untuk memesan atau membeli produk. Kedua, pembeli sekarang lebih suka melakukan pembayaran digital dengan e-banking atau virus yang menghemat waktu dan tenaga. Ketiga, pelanggan atau pengguna sebelum melakukan pembelian sering melihat produk yang laris terjual terhadap penjualan. Beberapa bagus produk yang sudah didistribusikan. Dan yang terakhir yaitu pembeli menginginkan pesanan datang tepat waktu tanpa kembali ke toko offline langsungnya. Yang biasanya membutuhkan waktu kendaraan operasional pribadi ketika membeli di toko offline. Sehingga kita tidak usah ribet-ribet, kita mengeluarkan banyak biaya untuk keluar, kita hanya melakukan dari handphone, kita masuk ke website, kita melakukan pesanan, dan itu sudah ada kurir mengantar ke rumah. Nah, ini daftar pesanan lama dan yang baru. Nah, di sini hanya menampilkan daftar pesanan cuma satu, yang pakai scan, nggak ada alamat maupun opsi pengiriman. Hanya bisa langsung dari sekarang tanpa ada fitur notifikasi terima kasih melakukan pembelian di rumah seperti ini. Sedangkan yang baru, saya sudah menambahkan alamatnya, produknya ada berapa, opsi pengiriman yang kita pakai apa, dan metode pembayaran kita tetap pakai scan, dan hari ini pembayaran yang sudah detail seperti ini. Dan kesimpulannya adalah aplikasi mobil UMKM merupakan solusi digital yang efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan pengguna. Untuk pengguna, manfaatnya memberikan kemudahan akses layanan proses transaksi lebih cepat. Untuk memilih UMKM membantu mengelola penjualan, keuangan, stok produk, dan pemasaran lebih efisien. Dengan karakteristik usia mampu meningkatkan operasional, mengurangi kesalahan human error, serta meningkatkan produktivitas di era digital. Dan ini adalah link Figma yang baru, dan nama sudah saya masukkan juga. Dan sekian presentasi dari saya rasa sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.